Swastiastu. Selamat pagi adik-adik semua. Jadi hari ini kita akan bertemu lagi. Kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita tentang hukum Newton. Jadi bagian yang akan kita bahas sekarang yaitu gerak benda yang dihubungkan dengan katrol. Ya, mari kita akan lanjutkan. Ya. Nah, silakan perhatikan di layar. Di layar sudah Ibu tampilkan. Ini yang dimaksud dengan gerak benda yang dihubungkan dengan katrol. Nah, di sini ada dua buah balok, yaitu balok A dan balok B. Nah, jadi awalnya, begitu balok B ini dipegang, jadi tali yang menghubungkan antara balok A dan balok B, itu tidak terlalu kencang ya, dalam arti agak kendor dia, belum. Tapi sebelumnya tolong diperhatikan di sini, antara balok A dan balok B ini kan dihubungkan dengan tali. Tetapi di antara kedua balok itu, tali itu di sini menyentuh sebuah katrol seperti ini. Ya. Nah, jadi begitu nanti benda B ini dilepas, dalam arti tidak dipegang, berarti pada balok B ini kan akan bekerja gaya berat ya. Jadi di sini ada gaya berat, yaitu massa kali gravitasi. Nah, gaya berat inilah yang akan menarik. Nah, di sini akan memberikan tarikan ke bawah, sehingga nanti balok A ini akan tertarik ke sebelah sini. Nah, kemudian tali di sini dan tali di sini jelas akan menjadi kencang ya. Apa yang akan kita cari di sini nanti? Yang akan kita cari adalah tetap jika sistem ini bergerak, maka kita akan mencari berapa percepatan sistem. Kemudian berapa kekencangan tali di T di sini dan kekencangan tali di sini. Nah, untuk arah percepatannya, begitu nanti balok B ini dilepas dalam arti tidak dipegang, maka balok B ini akan tertarik ke bawah dengan oleh gaya berat sehingga percepatannya akan mengarah ke bawah. Kemudian balok A ini akan ditarik oleh balok B, sehingga kalau dia bergerak, dia akan bergerak sebelah kanan. Dengan catatan, tolong diperhatikan bahwa balok ini baru bisa bergerak kalau balok B ini masanya lebih besar tentunya dari balok A. Ya, kalau di sini masanya 10 kilo, di sini hanya 1 kilogram, ya mana bisa menarik balok A? Nggak bisa dia. Nah, tolong itu diperhatikan nanti. Paling tidak balok B ini harus lebih besar daripada balok, masanya harus lebih besar dari balok A. Nah, kemudian untuk gaya-gaya yang bekerja pada balok, perhatikan kalau pada balok B yang bekerja di sini hanya murni adalah gaya berat. Karena dia tidak ada bersentuhan dengan lantai di sini, nggak ada, dengan tembok nggak ada. Nah, jadi murni yang bekerja di sini adalah gaya tarik berupa gaya berat. Nah, kemudian di sini nanti talinya menjadi kencang. Nah, dengan ini kencang. Kemudian untuk balok A, jadi gaya-gaya yang bekerja pada balok A, kita akan kaji dulu. Kalau seandainya baloknya itu licin, berarti tidak ada gaya gesek, berarti F-nya tidak ada. Berarti yang bekerja di sini adalah gaya berat, gaya normal, dan gaya tarikan berupa T ini. Ya, gaya tarikan yang di sini yang bersumber dari gaya berat dari balok B. Ini dia. Nah, jadi akibat gaya tarik gaya berat dari balok B inilah tali di sini dan tali di sini menjadi kencang sehingga nanti balok A bisa bergerak. Nah, seperti penjelasan Ibu sebelumnya bahwa untuk bidang datar antara gaya berat dan gaya normal ini besarnya sama. Kemudian karena arahnya berlawanan berarti antara gaya normal dan gaya berat mereka akan saling meniadakan. Nah, jadi kalau tidak ada gaya gesek, murni yang menyebabkan balok A ini bergerak adalah murni karena pengaruh gaya tarik dari balok B ini saja. Nah, tetapi kalau seandainya balok lantainya dianggap kasar, berarti antara balok A dan balok B akan menimbulkan gaya gesek. Sehingga gaya yang bekerja pada balok A nanti adalah gaya gesek. Gaya gesek yang Ibu pakai di sini adalah sudah langsung gaya gesek kinetis ya. Jadi gaya gesek saat benda sudah bergerak. Jadi kita mengasumsikan benda itu sudah bergerak ya. Jadi kita akan memakai gaya gesek kinetis. Kemudian gaya normal, gaya menat sudah saling meniadakan. Kemudian gaya tarik ke arah kanan yaitu T ini yang bersumber dari gaya berat
W ini. Nah, itu gambaran umum dulu dari apa yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu untuk lantai yang licin dan jika lantainya kasar. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, perhatikan di sini. Di sini kita menentukan percepatan sistem dan tegangan tali. Nah, jadi di sini gambarnya Ibu sudah buat di sini. Dengan catatan kita menganggap lantai di sini adalah licin, sehingga nanti antara balok kedua dengan lantai tidak akan ada gaya gesekan, sehingga di sini sudah Ibu tulis gaya gesek itu dianggap 0 atau diabaikan. Nah, kemudian di sini adalah balok 1 dengan massa M1, di mana balok 1 ini akan menghasilkan gaya berat sebesar W1. Kemudian tali di sini, kekencangan tali di sini Ibu simbolkan dengan T1. Kekencangan tali yang berhubungan atau yang dekat dengan balok 2 Ibu sebut dengan T2. Dengan catatan antara tegangan tali 1 dan tegangan tali 2 itu nilainya adalah sama. Nanti sama-sama boleh disebut dengan T. Cuman di sini Ibu simbolkan saja T1, T2. Sebenarnya tegangan tali di sini dan di sini adalah sama, yaitu sebesar T. Nah, kemudian ketika nanti sistem ini bergerak, berapa percepatannya, kemudian berapa besarnya T, silahkan lihat selanjutnya. Karena kita membahas masih tentang bahasan hukum Newton, jadi kita tidak bisa terlepas dari hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Jadi kalau kita ingin mencari percepatannya, maka akan menjadi A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Jadi untuk sistem ini sudah Ibu katakan tadi, jadi yang menyebabkan gaya benda ini atau sistem ini bergerak itu gaya-gaya apa saja? Jelas yang menyebabkan dia bergerak adalah hanya gaya berat dari balok 1W ini saja. Karena di sini antara gaya berat dan gaya normal sudah saling meniadakan, berarti hilang. Jadi balok 2 ini akan ditarik, penyebab tarikannya itu adalah gaya berat dari balok 1, di mana W1 ini akan dicari dengan M1 dikali dengan G, yaitu gaya beratnya. Nah, sehingga sekarang kalau kita akan mencari percepatan, A sama dengan sigma F. Nah, jadi gaya-gaya yang bekerja pada sistem apa? Sudah Ibu bilang tadi, gaya yang bekerja pada sistem untuk bidang yang atau lantai yang licin adalah murni hanya karena gaya berat dari balok 1. Sehingga di sini sigma F-nya kita hanya ganti dengan W1. Ya. Kemudian M-nya ini, gaya itu dibagi dengan atau bekerja pada balok apa saja. Dia akan bekerja pada balok 1 dan bekerja pada balok 2. Sehingga di sini M-nya adalah M1 ditambah M2. Nah, ini adalah persamaan untuk mencari percepatan sistem ketika dia bergerak. Nah, kemudian untuk kekencangan tali, untuk kekencangan tali baik dia di T1 maupun T2 yang nanti besarnya sama, kalian tetap boleh mengkajinya dari balok 1, boleh mengkajinya dari balok 2. Nah, bagaimana kalau kita kaji dari balok 1? Jadi kita akan mencari tegangan tali T di sini. Nah, sementara Ibu simbolkan dengan T1. Ingat di sini dah Ibu isi tanda ya. T1 sama dengan T2 sama nilainya dengan T. Hanya untuk mempermudah saja Ibu simbolkan di sini dengan T1. Jadi kalau kita mengkaji balok 1, silakan perhatikan di sini. Tetap dasarnya adalah sigma F sama dengan M dikali A. Karena kita mengkaji balok 1, berarti M-nya kita memakai M1, kemudian A-nya tetap. A-nya ini adalah hasil dari percepatan yang di sini nanti setelah kita hitung, masukkan hasilnya ke sini. Kemudian gaya-gaya yang bekerja pada balok 1, silahkan diperhatikan. Gaya yang bekerja pada balok 1 adalah gaya berat sebesar W1, kemudian tegangan tali sebesar T1. Karena sistem itu bergerak menuju ke bawah, menuju ke W1, seperti gambar Ibu tadi, jadi A-nya adalah bergeraknya ke bawah, maka W ini dianggap lebih besar ya, lebih positif dia, menang dia,
sehingga di sini kita akan ganti dengan W min T1. Nah, jadi gaya berat dikurangi dengan T sama dengan M1 dikali A. Nah, jadi kalau kita ingin mencari T1-nya saja, setelah diolah, setelah diproses, kita ketemulah di sini T1 sama dengan W. W di sini maksudnya W1 dikurang M1 dikali dengan A. Nah, kemudian kalau kita mengkaji dari balok 2, silakan perhatikan balok 2. Ini dia balok 2-nya. Nah, jadi tetap ditulis sigma F sama dengan M2 dikali A. A-nya sama juga hasil perhitungan di sini. M-nya pakai M2 karena mengkaji balok 2. Sedangkan untuk sigma F-nya, perhatikan balok 2, gaya yang bekerja pada balok 2 adalah hanya T ini saja. Nah, ini hanya T karena gaya berat dan gaya normal sudah saling meniadakan. Ya, jadi murni yang bekerja pada balok 2 hanyalah T ini saja. Yang Ibu simbolkan dengan T2. Jadi T2 sama dengan M2 kali A. Nah, begini. Jadi ingat, antara T1 dan T2 nanti hasilnya adalah sama. Jadi tegangan tali di sini di T1 dan T2 itu adalah sama. Jadi boleh disimbolkan dengan T saja. Nah, begitu. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya sekarang lantainya dianggap kasar? Ya, mari kita simak kalau lantai dianggap kasar. Nah, perhatikan. Jika lantai dianggap kasar, berarti ada gaya gesek. Nah, perhatikan. Tetap dasarnya adalah yang menyebabkan sistem ini bergerak adalah gaya berat dari M1. Di sini akan ada W1. Nah, tetapi karena lantai di sini dianggap kasar, kemudian balok 2 ini bersentuhan dengan lantai, maka di sini akan muncul gaya gesek. Jadi gaya gesek yang disebabkan oleh balok 2 terhadap lantai. Di mana gaya geseknya di sini akan dicari dari mu K dikali gaya normal. Gaya normalnya M2 dikali G. Kenapa pakai M2? Karena hanya balok 2 lah yang bersentuhan dengan lantai di sini. Sehingga akan menjadi Fg sama dengan mu K dikali M2 kali G. Ya, kemudian yang menyebabkan sistem bergerak adalah gaya berat ini, sama dengan penjelasan Ibu yang tadi, hanya saja sekarang dilawan oleh adanya gaya gesek yang ini. Sehingga untuk percepatan sistemnya itu akan dicari dengan A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Jadi gaya yang bekerja adalah gaya berat dari W ini, kemudian dilawan oleh gaya gesek. Karena arahnya berlawanan, nah ini kan mempertahankan dia kan. Nah, ini menarik ke bawah, ini tarikannya ke bawah, kemudian yang akan berakibat ke sini. Nah, ini akan berakibat ke sini tarikannya disebabkan oleh W. Kemudian gaya gesek ini kerjanya berlawanan. Sehingga di sini ditulis sigma F-nya W min gaya gesek dari balok 2 dibagi dengan massa 1 ditambah massa 2. Jadi ada tambahannya gaya gesek ya. Nah, kemudian untuk tegangan talinya juga sama. Jadi boleh dikaji dari balok 1, boleh dikaji dari balok 2. Di mana besarnya T1 dan T2 itu sama, boleh disimbolkan dengan T. Nah, cara mencarinya tetap sama seperti yang tadi. Kalau kita mengkaji dari balok 1, jadi sigma F sama dengan M1 kali A. Jadi gaya yang bekerja pada balok 1 itu adalah gaya berat sebesar W1, kemudian T1, nih lawannya. Sehingga sigma F di sini akan diganti dengan W min T1 sama dengan M1 kali A. Kalau kita mencari T1, maka di sini setelah diproses kita akan dapatkan W1 dikurangi, nah di sini W dikurangi dengan M1 dikali dengan A. A-nya ini adalah hasil dari percepatan yang kita hitung di sini. Nah, kemudian itu kalau kita mengkaji dari balok 1. Kalau kita mengkaji dari balok 2, perhatikan balok yang kedua.
Tetap dasarnya adalah sigma F sama dengan M2 kali A. Karena kita mengkaji balok 2 ya. Di sini kita memakai M2. Yang akan ada perubahan adalah di sini sigma F-nya. Silakan perhatikan untuk balok kedua di sini. Nah, untuk balok kedua di sini perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada balok 2. Jadi gayanya adalah gaya tarikan yang berupa T2 yang bersumber dari W2. Nah, jadi ini ya, T2 ini. Kemudian di sini ada gaya gesek, kemudian ada gaya berat dan gaya normal yang sudah saling meniadakan, sehingga yang tersisa adalah T2 dan gaya gesek. Karena kerjanya T2 dan gaya gesek berlawanan, makanya di sini sigma F kita akan ganti dengan T2 min gaya gesek sama dengan M2 dikali A. Jadi kalau kita mencari T2-nya sendiri setelah diproses, inilah bentuk persamaannya, yaitu M2 dikali A ditambah dengan gaya gesek dari balok kedua. Nah, demikian penjelasannya. Kemudian di sini sudah Ibu ingatkan ya di sini bahwa T1 dan T2 itu nilainya sama, yaitu seharga T. Jadi tegangan tali di sini dan tegangan tali di sini itu bukan dianggap ya, itu nilainya sama. Satu lagi Ibu tekankan bahwa di sini gesekan antara tali dengan katrol sementara kita abaikan ya. Jadi dianggap di sini gesekan katrol ini kita abaikan. Jadi kita hanya memperhitungkan gaya gesek antara balok 2 dengan lantai saja. Nah, itu ya Adik-adik. Sekarang mari kita lanjutkan. Nah, di sini sudah ada contoh soal yang Ibu berikan di sini. Silakan perhatikan. Yang Ibu kasih di sini contoh soalnya adalah bagaimana kalau yang lantainya kasar. Nah, silakan perhatikan. Di sini massa dari balok 1 adalah 3 kg, massa dari balok 2 adalah 2 kg. Berarti ini ada data mu K. Nah, jadi koefisien gaya gesek dari balok 2 itu adalah 0,1, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Maka gaya geseknya dimasukkan seperti ini. Nah, sehingga di sini kita akan dapatkan 2 Newton. Kemudian gaya beratnya di sini, gaya berat W-nya itu dicari dari M1 dikali dengan G, sehingga di sini dapat 30 Newton. Kita akan masukkan berapa percepatan sistemnya, seperti persamaan yang tadi Ibu kasih. Jadi A sama dengan W dikurang gaya gesek dibagi dengan M1 ditambah dengan M2. Setelah diperhatikan 30 Newton ya dikurangi 2 Newton dibagi dengan 5 Newton. Sehingga akan menjadi 28 Newton dibagi 5 kg. Ini akan menjadi 5,6 meter per sekon kuadrat. Jadi sistem ini akan bergerak dengan percepatan 5,6 meter per sekon kuadrat. Dengan catatan balok 1 akan bergeraknya ke bawah, jadi arah percepatannya ke bawah, kemudian balok 2 percepatannya ke kanan. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan lihat tegangan talinya. Nah, kekencangan tali sini benar tidak sama? Silahkan diperhatikan. Kalau kita mengkaji dari balok 1 dengan persamaan seperti ini, nah, W dikurang M1 kali A, tinggal masukkan. W-nya 30, M1-nya adalah 3, A-nya ini adalah 5,6 ya, 5,6 masukkan. 3 kg dikali 5,6 meter per sekon kuadrat, ini akan menjadi 16,8 Newton ya, kilogram meter per sekon kuadrat itu akan diganti menjadi Newton. Kemudian di sini 30 Newton. 30 Newton dikurangi 16,8 Newton, di sini hasilnya adalah 13,2 Newton. Itu kalau kita mengkaji dari balok 1. Jadi kita akan mendapatkan tegangan talinya 13,2 Newton. Sekarang bagaimana kalau kita kaji dari balok kedua? Silahkan perhatikan. Untuk mencarinya T sama dengan, kan persamaannya ini ya, seperti penjelasan Ibu tadi, tinggal kita masukkan. M2-nya adalah 2, A-nya adalah ini 5,6 meter per sekon kuadrat, kita masukkan. Ditambah dengan gaya gesek. Gaya gesek sudah kita hitung sebesar 2 Newton, tinggal dimasukkan.
2 kg dikali 5,6 meter per sekon kuadrat itu akan jadi 11,2 Newton. Ditambah dengan 2 Newton, di sini akan menghasilkan 13,2 Newton. Nah, di sini dari latihan soal ini kalian sudah bisa lihat bahwa hasil kajian dari balok 1 dan kajian dari balok 2 adalah sama. Nah, ini dia ya. Jadi sudah membuktikan bahwa antara T1 dan T2 itu nilainya adalah sama. Nah, sekian untuk balok yang dihubungkan dengan katrol. Nah, semoga kalian mengerti ya. Nah, sekarang kalau yang ini sudah, Ibu akan lanjutkan ke bahasan yang lagi satu, yaitu tentang katrol lagi. Nah, silakan perhatikan sekarang. Kita akan lanjut ya. Nah, gini sekarang. Kita akan membahas gerak benda pada katrol lagi seperti ini. Nah, kalian menimba air. Nah, kalau kalian menimba air kan ini prosesnya ya. Jadi untuk kondisi pembahasan yang di sini, Ibu anggap gesekan tali dengan katrol di sini Ibu abaikan. Jadi kita tidak akan membahas itu. Jadi kita hanya akan membahas gerakannya. Ya. Nah, di sini ya. Di sini nanti akan ada dua kajian. Bagaimana kalau balok 1 yang lebih berat, balok 2 yang lebih berat bagaimana? Dilihat dari gambar ini, jadi kita menganggap balok yang di sini, nah balok yang ini yang lebih berat ya, balok A. Balok A lebih berat sehingga di sini sistemnya di sini itu baloknya di sini akan bergerak ke bawah, jadi A-nya bergerak ke bawah. Kemudian untuk balok yang di sini dia akan bergeraknya ke atas. Nah, kemudian di sini yang perlu Ibu jelaskan di sini antara WA dan WB, apakah gayanya ini disebut berlawanan atau searah? Nah, silakan kalian berpikir. Kalau dilihat ini diperhatikan ini kan balok B ke bawah, balok A ke bawah. Apakah mereka dibilang ini cara kerjanya searah? Bagaimana menurut kalian? Nah, walaupun di sini sama-sama dia arahnya ke bawah, tetapi tetap sistem ini kerjanya berlawanan. Ya. Nah, ini seperti orang tarik tambang semestinya ini. Nah, ini ya. Jadi kalau kita kaji ini sebenarnya seperti orang tarik tambang. Jadi walaupun sama-sama arahnya ke bawah, tetapi kerja mereka sebenarnya saling berlawanan. Nah, buktinya ini kalau kita ini tarik dia ke bawah, nah ini dia geraknya akan ke atas. Kalau ini yang kita tariknya ke bawah, ini yang gerakannya akan ke atas. Nah, jangan terkecoh dengan arah gerak ini ya. Nah, jangan terkecoh dengan arah gayanya ini. Jadi arahnya memang sama, tetapi kalau dalam sistem ini, bahwa gaya berat dari balok A dan gaya berat dari balok B itu sebenarnya saling mengurangi atau kerjanya berlawanan ya. Nah, itu yang Ibu pertegas. Nah, mari kita akan lanjutkan pembahasannya. Nah, sama ya, nanti apa yang akan hitung sama, kita akan hitung percepatan dan akan hitung kekencangan tali. Apakah kekencangan tali di sini dan kekencangan di balok B ini sama? Sama nanti kekencangan talinya. Ya, cuman yang membedakan nanti bagaimana kalau balok 1 lebih besar, bagaimana kalau balok 2 yang lebih besar. Jadi kalau balok A yang lebih besar atau balok 1 lebih besar, maka di sini gerakannya turun, di sini gerakannya naik. Begitu juga sebaliknya, kalau balok B yang lebih besar masanya, di sini yang turun nanti A-nya, kemudian geraknya di sini yang turun, kemudian di sini yang naik nanti. Nah, untuk memperjelas, mari kita akan lanjutkan pembahasannya. Nah, mohon diperhatikan. Di sini sudah Ibu buatkan kedua kondisi ya. Saya buatkan kedua kondisinya. Perhatikan untuk kondisi pertama. Nah, ini kondisi pertama, di mana yang di sebelah sini Ibu simbolkan dengan balok 1, M1, di mana M1 ini akan menghasilkan gaya berat sebesar M1 dikali G. Kemudian di sini ada balok 2 dengan massa M2,
dia akan menghasilkan gaya berat sebesar M2 dikali G. Untuk kondisi pertama, Ibu gambarkan di sini percepatannya untuk balok 1 akan bergerak ke bawah, kemudian balok 2 akan bergerak ke atas. Berarti dari segi logika gambar, berarti balok 1 dianggap lebih besar dari balok 2 karena gaya beratnya lebih besar sehingga ini yang lebih menang. Ya. Nah, di sini juga Ibu sudah isi catatan jika M1-nya lebih besar dari M2. Nah, maka balok 1 yang meluncur ke bawah ini yang turun, kemudian di sini yang naik. Nah, kemudian di sini ada karena balok 1 di sini tegangan tali 1, di sini tegangan tali 2. Nanti tegangan talinya boleh disimbolkan dengan T sama T karena sama nilai karena nanti nilai tegangannya adalah sama. Nah, bagaimana caranya mencari percepatan sistem? Tetap dasarnya adalah hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Kalau kita mencari A-nya, berarti sigma F dibagi dengan M. Nah, sekarang kajiannya gaya yang bekerja di sini gaya apa? Jadi gaya yang bekerja di sini adalah gaya berat dari balok 1, gaya berat dari balok 2. Ibu sudah tanya tadi, karena di sini arahnya ke bawah, apakah kerjanya mereka bareng-bareng atau berlawanan? Ya, walaupun mereka arahnya sama, tetapi dalam sistem ini kerja dari gaya berat 1 dan gaya berat 2 sebenarnya berlawanan. Sehingga di sini sigma F-nya kita ganti dengan W1 min W2. Kenapa W1 dikurangi W2? Karena di sini sudah Ibu bilang, kita menganggap M1 lebih besar dari M2, sehingga gerakannya ini yang turun. Sehingga Ibu gantilah di sini dengan W1 dikurangi W2. Jadi itulah gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Nah, kemudian di sini pembaginya adalah M1 ditambah M2 karena di sini ada dua massa yaitu balok 1 dan balok 2. Tinggal begitu. Nah, kemudian untuk tegangan talinya sama juga, kita akan mengkaji dari balok 1, kita akan mengkaji dari balok 2. Kalau kita mengkaji dari balok 1, dari sini silahkan perhatikan. Ya, jadi sigma F sama dengan M1 dikali A. Jadi sigma F, gaya yang bekerja pada balok 1 adalah gaya berat sebesar W1, kemudian T1. Ini kerjanya berlawanan, berarti tinggal W1 min T1 sama dengan M1 dikali A. Kemudian untuk mencari T-nya saja, setelah diproses kita akan mendapatkan W1 dikurang M1 kali A. Kemudian kalau mengkaji dari balok 2, ini dia. Nah, mengkaji dari balok 2. Nah, kemana gerakan balok 2? Kalau balok 2 gerakannya kan naik kan, jadi kalau naik dianggap T2 lah yang menang. T2 lah yang besar, menang dia. Sehingga di sini sigma F-nya diganti dengan T2 kurangi W2. Itu bedanya. Kenapa di sini W1 kurangi T1? Karena dianggap, karena di sini sistemnya bergerak turun, berarti W1 ini yang menang, berarti W dikurangi T. Kalau di sini gerakan sistemnya naik, berarti yang dianggap T2-nya ini yang menang, sehingga T2 dikurangi W2. Ini dia. T2 kurangi W2 sama dengan M2 kali A. T2 sendiri adalah M2 dikali A ditambah dengan W2. A ini apa? A ini adalah hasil percepatan sistem yang di sini. Nah, nanti setelah kalian misalnya hitung, antara T1 dan T2 besarnya sama. Jadi kamu boleh menimbulkan dengan T saja. Mau T1, T2 boleh, mau T sama T boleh. Karena besarnya antara T1 dan T2 adalah sama. Jadi kekencangan tali pada balok 2 dan balok 1 adalah sama. Nah, kemudian sekarang untuk kondisi yang kedua, bagaimana kalau balok 2 lebih besar dari balok 1? Ya, jadi kalau balok 2 memang lebih besar dari balok 1, berarti sistemnya terbalik sekarang. Terus sekarang balok 2 yang gerakan sistemnya ke bawah. Gerakannya ke bawah, kemudian balok 1 gerakannya ke atas. Nah, untuk mencari percepatan sistemnya tetap sigma F dibagi dengan M. Nah, sekarang sigma F-nya karena di sini W2 meluncur ke bawah, berarti W2 dianggap menang.
Sehingga W2 lah dikurangi dengan W1. Ini W2 dikurang W1 dibagi dengan M1 ditambah M2. Ya, ini dia nanti silahkan dicari. Kemudian untuk tegangan tali sama, kita akan mengkaji dari M2 dan mengkaji dari M1. Kalau mengkaji dari M2, ini dia. Nah, perhatikan di sini. Sama sigma F sama dengan M2 kali A. Gaya yang bekerja di sini pada balok 2 apa? W2 dan T2. Nah, dia bergerak kemana? Ke bawah, berarti W2 dianggap menang. Sehingga W2 lah yang dikurangi T2. T2 kurang T2 sama dengan M2 kali A. Dengan T2, nah, setelah diolah menjadilah dia W2 dikurang M2 kali A. Nah, kemudian kalau kita mengkaji dari balok 1, sigma F sama dengan M1 kali A. Perhatikan balok 1 di sini, gerakan sistemnya kemana? Gerakan baloknya kemana? Gerakannya ke atas ya, berarti dianggap T1 yang menang. Sehingga T1 dikurangi W1 sama dengan M1 kali A. Sehingga T1-nya kita akan dapatkan M1 kali A ditambah dengan W1. Jadi setelah nanti kalian hitung, kita akan mendapatkan bahwa harga T2 dan T1 adalah sama. Jadi boleh disimpulkan dengan T. Nah, demikian. Bagaimana? Nah, demikian adik-adik untuk katrol ya. Nah, itu bahasan untuk katrolnya. Nah, nanti silahkan diperdalam lagi. Itu bahasan katrolnya. Ya. Nah, sekarang untuk hukum Newton ada satu lagi. Silahkan kita lanjutkan. Semoga ini ini bermanfaat bagi kalian ya. Kita akan lanjut lagi satu bahasan. Nah, di sini kenapa kita menghitung gerak benda yang melingkar? Nah, gerak benda melingkar. Di sini kita akan menghitung kekencangan tali karena di sini juga ada kekencangan tali di sini ya. Jadi baloknya ini digerakkan vertikal. Kalau horizontal tuh yang ke samping yang begini. Nah, ke samping yang begini tuh horizontal. Sekarang yang vertikal jadi gerakannya memutar begini, naik turun. Jadi kadang bolanya itu ada di atas, kemudian muter, bolanya ada di bawah, kemudian muter lagi di atas. Atas bawah, atas bawah, atas bawah. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang horizontal kan yang datar begini. Nah, sekarang yang Ibu bahas itu adalah gerakan yang vertikal yang memutar begini. Ya, seperti gambar di sini. Nah, yang akan Ibu kaji di sini adalah bagaimana kekencangan tali kalau seandainya bola itu berada di posisi atas dan bagaimana kekencangan tali kalau posisinya ada di bagian bawah. Mana yang lebih kencang menurut kalian? Kalau bola di atas atau kalau bola di bawah? Mana lebih kencang kekencangan talinya di sini? Mana lebih kencang? Nah, jelas yang akan lebih kencang adalah ketika dia di bawah di sini. Ini akan lebih kencang. Kenapa begitu? Nah, sekarang mari kita perhatikan kajiannya. Nah, kajiannya tetap adalah sigma F sama dengan M dikali dengan A. Nanti untuk A-nya, percepatan sistemnya mungkin akan Ibu kasih tahu langsung. Misalnya sebuah bola diputar dengan percepatan sekian, boleh, atau nanti cari dengan gaya sentrifugal juga boleh. Jadi sekarang untuk mempersingkat saja, jadi ketika bola itu diputar, kemudian dia berada di posisi paling atas di sini, berapa sih kekencangan tadi di sini? Tetap dasarnya adalah hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, jadi M-nya di sini tidak ada M1, tidak ada M2, karena masanya adalah sama, satu bola. Cuman yang membedakan posisinya ketika di atas dan di bawah. Nah, ini sekarang. Nah, ketika dia posisinya di atas, maka gaya-gaya yang bekerja di sini adalah gaya berat. Jelas ada gaya berat. Nah, gaya berat itu selalu menuju pusat gravitasi. Nah, turun dia. Kemudian di sini ada gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal itu adalah gaya yang selalu menuju ke pusat
lingkaran, menuju ke pusat. Ini dia. Nah, lihat antara ini ya. Jadi di sini sama-sama arahnya ke bawah. Lain dengan katrol tadi, kalau katrol itu kan antara kanan kiri kan begitu. Ini enggak. Ini bolanya ini berputar, tetapi ketika dia berada di posisi bawah, kedua gayanya itu menuju ke pusat. Cuman digambar aja di kanan kiri di sini untuk membedakan dengan tegangan tali. Ya, jangan nanti kamu keliru dengan katrol. Kalau katrol tadi kan gambarnya kanan dan kiri, jadi gerakannya sama-sama turun, tetapi sebenarnya kerjanya berlawanan. Kalau ini tarik, ini naik dia. Ini begini tadi untuk yang katrolnya begini, tetapi untuk yang di sini ini gaya beratnya ini kan tidak di samping di sini ya, jadi hanya untuk memperjelas. Jadi gaya beratnya sebenarnya di tengah di sini. Nah, jadi kalau ditulis di sini atau digambar di sini nanti sulit membedakan. Nah, makanya dibuat agak ke samping. Jadi bola ini mempunyai gaya berat turun sebesar M kali G. Dia juga mempunyai gaya yang menuju ke pusat lingkaran, ini turun juga arahnya. Di sini ada pegangan tali juga. Biar tidak numpuk, makanya dibuat agak berjejer seperti ini. Ya. Jadi karena antara gaya berat kerjanya juga diperhatikan nih, kursornya Ibu diperhatikan. Jadi gaya beratnya di sini ke bawah, kemudian gaya menuju pusat lingkaran juga ke bawah. Berarti kan sama-sama gerakannya ke bawah kan? Nah, karena sama-sama gerakannya ke bawah, maka gaya yang kedua adalah di sini T ditambah dengan gaya berat sama dengan M dikali A. Jadi kalau T-nya sendiri tinggal M dikali dengan A, di sini plus W-nya pindahkan kiri jadi min W. Nah, begitu. Nah, sedangkan ketika dia berada di posisi bawah nanti, nah ini baru dibuat lurus ini nih, perhatikan. Ketika bola itu ada di bawah, berarti dia mempunyai gaya berat sebesar M kali G. Nah, kan di tengah Ibu buat di sini kan di tengah dia. Ini sebenarnya di tengah juga. Cuman untuk membedakan antara kekencangan tali dengan gambar tali, Ibu buat agak miring dia seperti ini. Sebenarnya ini adanya di tengah juga di sini. Ya, nah ini dia. Untuk bola 2 ini gaya beratnya. Kemudian ini gaya yang menuju ke pusat lingkaran, ini dia. Nah, kan bisa dibuat berimpit ini. Talinya ini talinya, ini arah gayanya. Ini juga sama tadi. Ini talinya arah gayanya. Ini sebenarnya masuk di sini juga berimpit di sini. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Ini gaya beratnya. Ini gaya yang menuju ke pusat lingkaran. Nah, lihat arah kerjanya gimana? Ini baru berlawanan arah kerjanya ini. Karena arah kerjanya berlawanan, arah kerja gaya berlawanan, jadi sigma F sama dengan M dikali A. Nih, berlawanan berarti T min W sama dengan M1 kali A. T-nya sendiri M1 dikali A tambah W. Itu dia. Berarti kekencangan tali di sini, ini kamu pakai hitung nanti. Kekencangan tali yang di sini, kamu pakai hitungnya ini. Dengan catatan ini harusnya di sini MG-nya ke bawah, kemudian gaya menuju pusat ini juga ke bawah di sini. Karena sama-sama arahnya ke bawah, makanya ini ditambah tadi ya. Ya. Nah, itu tambahannya. Nah, jadi dilihat dari persamaannya saja, lihat di sini M dikali A dikurang dengan W. Kalau di sini M dikali A ditambah W. Dilihat dari persamaannya saja, pasti kekencangan tali yang di bawah ini akan lebih besar daripada kekencangan tali ketika dia berada di atas sisi. Nah, itu kira-kira. Ya. Nah, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Silahkan nanti kalian coba latihan soal. Boleh nanti baca-baca bukunya sebagai penunjang, sebagai penambah ilmu. Kemudian nanti Ibu juga akan kirim soal, silahkan kerjakan soalnya, kerjakan semampunya. Nanti kalau ada permasalahan, silahkan ditanyakan ke Ibu. Ya, sekian dulu penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan Om Santi, 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 Om. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat belajar ya, belajar yang rajin.